Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak terasa kita sudah di ujung Ramadan di tahun ini. Semoga kita dipertemukan kembali pada bulan suci Ramadan di tahun depan. Nah, di video kali ini kita akan coba merekap semua Kamen Rider SAE figure yang saya punyai. Ya, nggak semuanya sih. Oke, tujuannya adalah buat teman-teman yang bingung untuk memulai mengkoleksi SAE figure, terutama yang pengen mengkoleksi rider utama dari Kuga sampai Geats. Teman-teman bisa tonton video ini sampai selesai, karena di hari ini kita akan mencoba merangkum semua SAE figure best form ataupun karakter utamanya dari Heisei ke Reiwa. Kita akan review singkat dari build quality, isu, dan tentunya harga dari SAE tersebut, agar bisa menjadi referensi buat teman-teman yang pengen melengkapi semua SAF Kamen Rider di era Heisei hingga Reiwa ini. Sebelumnya bantu saya dengan cara subscribe channel ini, biar saya lebih semangat dalam membuat konten yang dapat berguna bagi kita semua. Bagi yang belum tahu SAE figure itu apa, saya akan membahas singkat tentang SAE figure. SAE figure adalah lini atau merek dari action figure keluaran Bandai. SAE figure berskala 1:12 dan mengikuti bentuk asli pada filmnya ataupun seperti Kamen Rider yang ada di filmnya. Dan action figure dalam bentuk SAF memiliki artikulasi yang bisa digerak-gerakin sesuka hati kita, tapi dengan keterbatasan dari si Kamen Rider tersebut. Oke, itu bagi yang bertanya apa itu SAE figure. Dan baiklah, kita langsung masuk ke urutan yang pertama. Oke, yang pertama ada SAE figure Kamen Rider Kuga Mighty Form versi Godai, dan ini rilis di tahun 2015. Dulu ini sempat mahal banget, sekitar 3 jutaan, dan sekarang harganya sudah berangsur murah sekitar 850 ribuan. Itu dikarenakan Kuga memiliki varian yang banyak. Yang pertama ada yang decade version, dan yang terakhir yang baru rilis ada yang versi 50 tahun anniversary. Dan saya beli semuanya karena saya memang fans Kuga sih. Oke, saran saya kalau teman-teman pengen dapatin yang bagus, beli yang versi 50 tahun anniversary karena bagian ringnya jauh lebih akurat. Oke, coba kita buka untuk figur ini ya. Nah, untuk aksesoris yang didapatkan di Mighty Form versi 50 tahun anniversary ini, kita mendapatkan stand base dan juga part tangan yang sama seperti versi-versi sebelumnya. Jadi yang membedakan yang ini adalah kita mendapatkan stand base-nya aja. Ini jauh lebih bagus. Oke, dan ini adalah perbandingan antara mereka bertiga. Di sini ada versi Godai, Onodera, dan juga versi 50 tahun anniversary. Kalau dari segi kepalanya, yang versi 50 tahun anniversary jauh lebih akurat karena dia memiliki warna emas yang akurat seperti itu. Warna emas di bagian bawah pipinya kayak gini, sedangkan yang lainnya dia lurus seperti itu aja, kayak gini. Untuk warna catnya ini saya lebih suka yang versi Onodera karena lebih kinclong aja sih. Kalau di foto jauh lebih ganteng yang ini ketimbang yang versi Godai-nya. Iya, saya harus akui itu. Makanya saya beli 3, dimana saya butuh badan dia dan juga saya butuh kepala dari si 50 tahun anniversary ini. Oke, ini untuk Kuga, harganya sekitar 800 sampai 1 jutaan. Link ada di deskripsi, oke? Kita lanjut ke Kamen Rider berikutnya. Berikutnya ada SAE figure Shinkocho Seho Kamen Rider Agito, dan ini dirilis setelah Kamen Rider Kuga sekitar tahun 2016-an. Dulu pas zaman abang nih deh, ini nih sekitar 400 sampai 550-an ribu harganya. Dan sekarang harganya cukup lumayan mahal, sekitar 1 sampai 1,2 jutaan. Cukup lumayan mahal untuk harga dari Shinkocho Seho Agito ini. Oke, ini kita langsung buka saja untuk Agito ini. Dan itu dia penampakan dari si Agito. Di sini dia mendapatkan beberapa aksesoris, yaitu ada aksesoris tangan pengganti dan juga aksesoris kepala yang mengembang seperti itu. Oke, dan inilah dia SAE figure Shinkocho Seho Kamen Rider Agito. Jujur ini dari segi artikulasi dan juga pergerakannya ini enak banget dimainkan. Sama seperti Kuga tadi karena dia menggunakan body yang sama Shinkocho Seho, dan bentuk kakinya pun juga kurang lebih sama Kuga seperti yang tadi. Ini adalah salah satu SAF yang ganteng sekali untuk diposein dan juga untuk dimainkan. Agito ini untuk sekarang harganya masih berkutat di 1,2 sampai 1,3 jutaan. Kalau teman-teman hoki bisa mendapatkan dia di harga 1 juta ke bawah gitulah. Oke, ini dapat aksesoris yang sedikit dan juga mendapatkan part kepala yang hanya mengembangnya saja. Ini untuk Kamen Rider Agito-nya ya. Berikutnya ada SAF figure Kamen Rider Yuki dan Drag Rider. Ini adalah SAF yang paling ditunggu Shinkocho Seho-nya. SAF Kamen Rider Yuki ini rilis pada tahun 2012 atau 2013-an, dan saat ini harganya sekitar 1 juta ke atas gitulah. Oke, dan ini part tangannya banyak banget. Part tangannya banyak dan juga ada naganya seperti ini. Dapat pedang, dapat drag visirnya juga, dapat drag buat masukin kartunya juga, dan ada Ryuki-nya, ada part penggantinya juga. Ini memang benar-benar lengkap banget. Makanya dulu itu SAF itu nggak pelit banget, jadi semuanya dikasih lengkap seperti ini.
Dan ini adalah naganya teman-teman, naganya keren banget kan tuh. Dari segi catnya, detailnya, dan juga artikulasinya banyak banget seperti ini. Yang jadi masalah adalah di bagian part perutnya ini mudah banget copotnya teman-teman. Oke, ini untuk detail dari naganya dan panjangnya benar-benar bagus sekali dan cocok untuk si Ryuki-nya. Oke, ini detail untuk si naga ataupun Dark Rider-nya. Dan ini adalah SAE figure Kamen Rider Ryuki zaman dulu. Dia masih menggunakan besi di bagian bawah telapak kakinya, makanya keras banget bunyinya seperti itu. Ini memiliki bobot yang sangat berat dan juga badannya kecil banget teman-teman. Bisa kita bandingin sama Shinko Choseho. Nah, dengan Shinko Choseho bedanya kelihatan banget di sini. Jadi si Ryuki ini kayak pendek aja sih, kayak gini. Jadi bisa dibilang Ryuki ini adalah item ataupun rider yang sangat ditunggu versi Shinko Choseho-nya. Tapi saya lebih tertarik untuk membeli figure-nya karena kayaknya jauh lebih bagus aja sih ketimbang yang ini. Ya nggak sih? Oke, tapi tetap kita tunggu versi Shinko Choseho-nya. Ini untuk Ryuki, kita lanjut ke Kamen Rider berikutnya. Berikutnya ada figures dari Kamen Rider Vice. Kenapa saya tidak membeli SAF-nya? Karena SAF yang zaman dulunya ini sama seperti Ryuki, dia pendek dan juga mahal. Ya, dan dia banyak sekali variasinya. Untuk SAF figurnya itu memiliki beberapa variasi. Ada yang glowing, ada kuteknya, dan juga ada yang pertama. Dan yang terakhir ada versi set dengan autofagin. Tapi saya mengincar Shinko Choseho-nya karena itu akan dirilis pada bulan Agustus nanti. Sementara kita pakai figures ini dulu ya. Oke, dan inilah dia figures dari Kamen Rider Vice. Ini jujur saya lebih suka proporsi ini ketimbang SAF yang sekarang ini, karena dia jauh lebih berisi dan juga jauh lebih enak kalau diposein. Saya bisa posein Vice dengan pose andalan dia seperti ini. Kalau SAF-nya yang saat ini kayaknya nggak bisa deh, kecuali yang Shinko Choseho. Oke, dan di sini pun juga kita mendapatkan fitur seperti ini. Ini untuk figuresinya ya. Dia ini bisa jadi axle, walaupun kita harus nge-repaintnya menjadi warna silver. Kayak gitu sih. Oke, ini bisa dibuka kayak gini. Dan di figures ini dia bisa berubah menjadi asal form seperti ini. Walaupun warnanya merah sih, harusnya silver kan. Tapi ini cukup lumayan oke kalau dipose-posein lah. Saya suka banget dengan figures ini karena ganteng banget gitu loh. Kalau mau kayak gimana pun dia ganteng banget kayak gini. Andai si figures juga merilis Delta dan juga Kaisa, pasti bakalan cakep si trio Vice ini, ya nggak sih? Oke, untuk ukuran ataupun skala dari figures dan juga SAF, di sini ada figures dan juga Shinko Choseho Kamen Rider Agito kayak gini. Agito memiliki tinggi yang lebih pendek ketimbang figures Kamen Rider Vice. Dan di sini Ryuki ini adalah gambaran dari SAF Kamen Rider Vice yang saat ini. Kira-kira perbandingannya seperti ini ketimbang si Vice. Jadi agak cukup lumayan signifikan kan tinggi badan mereka. Berikutnya ada SAF figure Kamen Rider Blade, dan ini adalah bisa dibilang ini adalah SAF generasi baru pada zamannya. Karena dulu itu SAF masih memiliki box yang berwarna abu-abu. Barulah rilis dengan versi terbaru seperti ini. Blade bisa dibilang adalah SAF yang memiliki joint ball terbaru pada masanya. Ini dibanderol dengan harga 450.000 hingga saat ini. Coba kita lihat isinya seperti apa ya. Oke, untuk aksesoris yang didapatkan pertama ada part tangan sebanyak itu, lalu ada cantolannya, efek batu, efek tendangan, dan juga ada efek petir seperti itu. Harusnya kita mendapatkan bagian kartunya, cuman hilang punya saya. Kita lihat detail dari si figurnya ya. Dan ini dia SAE figure Kamen Rider Blade pada zamannya. Ini bisa dibilang adalah artikulasi terbaik karena dia sudah melakukan perubahan pada SAF sebelumnya. Oke, ini bisa dibilang artikulasinya sudah mulai membaik lah. Walaupun proporsi badannya tidak sebagus Shinko Choseho, tapi tetap kita masih menunggu kalau si Blade ini dibikinkan versi Shinko Choseho-nya. Coba kita bandingin dengan Ryuki. Ryuki masih kelihatan pendek ketimbang si Blade ini. Tapi kalau kita bandingin dengan Shinko Choseho masih dibilang tinggi ketimbang si Kamen Rider Blade ini. Jadi intinya si Blade ini masih memerlukan yang namanya Shinko Choseho, teman-teman. Oke? Jadi kalau teman-teman pengen beli yang Kamen Rider Blade ini, silahkan beli karena kita masih belum tahu kapan Shinko Choseho-nya akan dibuat. Oke? Berikutnya ada SAE figure Shinko Choseho kedua setelah Kabuto, dimana ini rilis pada tahun 2014 kalau nggak salah. Dan ini saya dulu dapetinnya di harga 450-an ribu teman-teman. Dan ini sekarang harganya sekitar 1,1 sampai 1,2 jutaan. Katanya ini kemarin sempat rare dan juga jarang ada yang jual, tapi sekarang kayaknya sudah mulai banyak yang jual deh. Oke, coba kita lihat untuk SAE figure Shinko Choseho Kamen Rider Hibiki. Di pembelian Shinko Choseho Hibiki ini kita mendapatkan konsep book seperti ini. Ini masih benar-benar berasa seperti eksklusif gitulah. Pembeliannya mendapatkan kertas seperti ini. Jadi dulu kalau kita beli Shinko Choseho itu berasa kayak beli figur ataupun SAF yang benar-benar premium banget karena mendapatkan yang kayak gini. Jadi ini sayang sekali udah nggak ada lagi untuk saat ini teman-teman. Dan ini aksesorisnya cukup lumayan banyak, ada part tangan,
Juga ada pemukul beduknya kayak gini, ada efek api, ada juga ini juga sudah saya pakai di figurnya, dan juga ada beberapa part-part yang dibutuhkan oleh Hibiki. Ini banyak banget. Dan inilah dia SAE Figuart Shinkocho Seiho Kamen Rider Hibiki. Jadi si Hibiki ini belum ada ataupun tidak ada SAF zaman oldnya, dia langsung versi Shinkocho Seiho seperti ini. Walaupun warna ungunya ini bukanlah ungu Maziora, melainkan dia warnanya warna ungu aja, tapi kita bisa lihat detail di bagian lengannya. Ini keren banget. Lengannya memiliki gradiasi seperti itu, dan di sini juga detail-detail mengkilatnya ini memang luar biasa sekali untuk si SAF Kamen Rider Hibiki ini. Nggak tahu kenapa saya suka banget dengan SAF Kamen Rider Hibiki, karena memang benar-benar dari segi warna dan juga pennya ini benar-benar seperti tidak asal-asalan, walaupun warna ungunya bukanlah ungu Maziora seperti yang ada di filmnya. Oke. Berikutnya saya berharap Shinkocho Seiho juga merilis final formnya yaitu adalah Hibiki Armid. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada SAE Figuart Shinkocho Seiho Kamen Rider Kabuto, dan ini adalah SAE Figuart Shinkocho Seiho yang pertama. Kalau nggak salah dia ini rilisnya pada tahun 2013 atau 2014, pokoknya cukup lumayan heboh pada masa itu, dimana pertama kalinya Shinkocho Seiho dibuat. Dan Kabuto bisa dibilang adalah Shinkocho Seiho yang perlu di Shinkocho Seiho kembali. Kita lihat seperti apa isinya, oke? Yang pertama, dia mendapatkan buku konsep seperti ini. Ini yang benar-benar membuat si Shinkocho Seiho ini tampak lebih spesial, karena dia ada yang kayak gini-gini. Berasa seperti eksklusif banget kan tuh, kayak gini. Jadi kita dapat konsepnya, ini hanya sampai Hibikinya aja. Kuga sampai seterusnya sudah tidak dapat konsep seperti ini. Sayang banget, padahal kalau ada ini pasti berasa kayak eksklusif gitu loh. Di Kabuto part tangannya seperti ini dan juga mendapatkan 2 senjata. Untuk part tangannya ini seperti Figma, jadi bisa dibilang Kabuto ini adalah uji cobanya Bandai gitulah. Dan sebenarnya tidak begitu bagus dan juga kayaknya lebih ribet kalau kayak gini konsepnya. Karena part tangannya ini dibikin seperti ini dan joinnya itu nempel di bagian tangannya kayak gini. Oke, dan inilah dia SAE Figuart Shinkocho Seiho pertama, yaitu adalah Kabuto. Jujur pas dia baru rilis ini benar-benar adalah item yang sangat-sangat disukai oleh banyak orang. Si Kabuto ini tampaknya memang perlu di renewal kembali, karena rumornya setelah video ini dibuat, rumornya saat tanggal 29 April 2023 nanti bakalan ada pengumuman untuk SAF Shinkocho Seiho Kabuto ini. Saya nggak tahu apakah itu renewalnya dia, ataupun ratio-nya dia, ataupun figur dari karakter lain di seriesnya Kabuto. Ya, minusnya lagi untuk Kabuto ini adalah di bagian join-joinnya yang sangat ringkih. Punya saya sudah retak, bisa teman-teman lihat seperti ini. Lalu saya pernah melihat punya orang itu joinnya patah. Pokoknya Kabuto ini yang paling minus adalah di bagian join-joinnya yang sangat ringkih hingga sekarang. Oke. Intinya saya tidak sabar untuk melihat Kabuto ini bakalan kayak gimana figur yang barunya. Apakah bakalan lebih bagus ataukah proporsinya jauh lebih aduh. Patah. Patah kayak ini. Bentar, serusan ini lepas ya. Bentar. Wah, iya nih patah nih. Barusan kita ngomongin punya orang ada yang patah, ternyata punya saya patah di depan mata seperti ini. Gila. Tuh, ini patah sini. Tuh, ini patahannya. Wah, sayang banget. Saya nggak sabar untuk tanggal 29. Semoga Kabutonya bagus ya. Saya akan PO itu pastinya kalau dia di renewal kembali, oke? Padahal ganteng loh ini. Oke, kita lanjut. Oke, berikutnya ada SAE Figuart Shinkocho Seiho pertama yang dibikin sebandel kayak gini. Ada 2 form dalam satu box seperti ini, dan ini saat ini harganya sekitar 1,3 sampai 1,5 jutaan. Dan ini kalau nggak salah rilisnya itu pada tahun 2020 atau 21. Saya lupa juga sih ini. Karena pokoknya ini masih baru lah. Oke, dan kita coba lihat isinya seperti apa. Oke, yang pertama mendapatkan part tangan yang banyak seperti ini karena ada 2 rider kan dalam satu box kayak gini. Dan inilah dia figur dari si Kamen Rider Den-O Sword Form dan juga Gun Form. Dibikin 2 form dalam satu box seperti ini. Jujur saya agak sedikit kesulitan karena untuk melepas-lepas armornya ini cukup lumayan riskan teman-teman. Jadi disarankan untuk membeli 2 sekaligus agar bisa memiliki 2 form secara langsung seperti orang pada umumnya. Oke, kita lihat Den-O-nya seperti apa. Oke, dan inilah dia SAE Figuart Shinkocho Seiho Kamen Rider Den-O. Jujur saya suka banget dengan detail dan juga proporsi badannya yang benar-benar gemuk banget. Berbeda sekali dengan Kabuto yang tadi. Nah, kalau teman-teman lihat Kabuto nih kayak kecil banget kan, tapi kalau Den-O nih berasa benar-benar tembem gitu. Gemuk banget proporsi badannya dan detailnya sangat parah sekali. Oke, ini bisa teman-teman lihat keren semua dari warna metaliknya dan juga dari detail dan juga pennya ini memang benar-benar bagus sekali. Untuk pose-pose mungkin agak sedikit enak karena ada bagian-bagian yang gampang copot seperti di bagian pangkal paha ini karena dia harus gonta-ganti sama seperti yang gun form tadi. Oke, jadi ini kalau teman-teman pengen punya ini ada 2 versi. Versi yang old
itu sekitar 750.000, dan versi yang Shinkocho Seho dapat 2 form sekitar 1,3 juta lebih. Oke, menurut saya ini worth untuk dibeli sih, karena ini memang benar bagus sekali dan juga asik untuk dipoto-foto. Keren lah pokoknya. Tapi saya jarang motoin ini sih. Kenapa ya? Oke, kita lanjut. Oke, berikutnya ada SI figure Shinkocho Seho Kamen Rider Kiva yang rilis pada tahun 2019 silam, dimana ini dulu saya PO di harga 1.900.000 dan sekarang harganya cukup lumayan murah, sekitar 1,5 sampai 1,6 jutaan. Oke, jadi ini dulu cukup heboh karena dia adalah satu-satunya rider terakhir yang belum pernah dirilis oleh SAF. Karena si Kiva ini tidak memiliki versi oldnya, sama seperti Hibiki. Tapi si Kiva ini adalah rider terakhir yang belum pernah dirilis oleh Bandai pada masa itu, dan akhirnya dirilis langsung dalam versi Shinkocho Seho seperti ini. Oke, kita lihat isinya seperti apa. Oke, ini untuk pretelan-pretelan yang didapatkan di Shinkocho Seho Kiva ini. Ada kakinya, pertangannya, dan juga ada part-part yang sudah saya tempelin di bagian figurnya. Kita lihat langsung si Kivanya. Oke, dan inilah dia Shinkocho Seho Kamen Rider Kiva. Gila, ini keren banget sih. Bisa teman-teman lihat proporsi badannya dan detailnya ini parah banget. Makanya Bandai membuat ini dalam bentuk Shinkocho Seho-nya langsung kayak gini, karena ini memang benar-benar tampan sekali figurnya. Kayak gini. Ya, dulu harganya mahal banget sih, saya dapetin di harga 1,9 juta. Tapi sekarang teman-teman bisa dengan murah mendapatkan ini sekitar 1,2 atau 1,5. Ya, harganya cukup lumayan variatif. Bisa beruntung, bisa juga dapat yang mahal. Tapi ini puas banget sih kalau memiliki si figur ini. Saya dari pertama beli sampai sekarang kayaknya paling jarang motoin si Kiva ini. Gak tau kenapa, karena memang saya lagi jarang moto mainan aja sih. Tapi ini benar-benar teman-teman bisa lihat sendiri detailnya kayak gimana. Oke, dan seperti yang saya katakan tadi, proporsi badannya ketimbang Shinkocho Seho pertama seperti Kabuto sangat amat jauh kayak gini. Kabuto berasa pendek dan juga kayak nggak proporsional gitu. Padahal si Kabuto ini adalah Shinkocho Seho kan. Tapi Kiva ini memang benar-benar keren banget sih. Teman-teman bisa nilai sendiri seperti apa figur dari si Kiva Shinkocho Seho ini. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada SI figure Shinkocho Seho Kamen Rider Decade, dan di sini saya punya yang versi 50 tahun anniversary. Dulu saya punya yang versi sabuk putih, itu dulu saya belinya di harga 850.000. Ini saya dapetin di harga 750.000. Karena si Decade ini sudah punya 3 varian. Yang pertama varian yang awal, lalu ada Neo Decade Driver, dan juga yang terakhir ada versi 50 tahun anniversary. Katanya yang versi 50 tahun anniversary ini jauh lebih bagus bahan joinnya ketimbang yang sebelum-sebelumnya. Terutama yang Neo Decade Driver yang parah banget, kalau digerakin langsung retak dan patah bagian tangannya, sama seperti Kabuto tadi. Kita lihat isi dari si Kamen Rider Decade ini ya. Oke, untuk yang versi 50 tahun anniversary ini kita mendapatkan stand base seperti ini, kepala emosional dan juga ada pistolnya. Selain stand base, partnya sama seperti Decade yang sabuk putih pada umumnya kayak gini. Oke, kita lihat figurnya seperti apa. Oke, dan inilah dia SAF figure Shinkocho Seho Kamen Rider Decade Magenta Boy kita. Oke, jadi kalau kata orang-orang yang versi 50 tahun anniversary itu di bagian joinnya ataupun artikulasinya ini tidak mudah retak katanya ya. Kalau pengalaman saya yang punya sabuk putih kemarin juga lumayan awet sih yang lama. Tapi kalau untuk yang Neo Decade Driver itu parah banget katanya. Parah banget karena gampang sekali retak untuk bagian ininya. Nah, saran saya untuk teman-teman mending beli yang versi ini. Selanjutnya kalau teman-teman pengen punya sabuk berwarna pink, beli yang 3D partnya. Saran saya seperti itu sih, karena ini cukup lumayan murah, sekitar 800 sampai 1 jutaan. Semuanya sama, mau yang Neo Decade, mau yang Decade lama ataupun yang Decade 50 tahun anniversary ini harganya kurang lebih sama seperti yang tadi saya sebutkan. Oke, jadi ini cukup lumayan keren dan gagah banget figurnya. Kayaknya nggak sah kalau teman-teman punya semua figur tapi nggak punya si Decade ini. Ini sangat worth sekali untuk dibeli, oke? Karena ini keren banget sih Decade-nya. Buat ngebukin Omazio. Berikutnya ada SI figure Shinkocho Seho pertama di era Heisei Pesto, yaitu adalah Kamen Rider Double. Tapi kalau saya sarankan, ketimbang teman-teman beli yang versi ini, mendingan teman-teman beli yang versi Futo PI-nya. Kenapa? Kita akan jelaskan, oke? Untuk harga yang saya dapetin di figur ini pasaran sekitar 900 sampai 1.100.000 gitu lah. Itu sudah paling mahal. Oke, kita lihat isinya seperti apa. Oke, ini untuk aksesoris yang didapatkan di Kamen Rider Double ini, mendapatkan 2 scarf yang pendek dan juga yang besar seperti itu, 2 gaya memori dan juga part-part tangan yang dibutuhkannya. Oke, dan inilah dia Shinkocho Seho Kamen Rider Double. Keren, ya benar keren. Dari segi proporsinya ini bagus banget. Dari segi bentuk dan detailnya ini oke parah.
Dan juga artikulasinya yang sepertinya tidak akan banyak yang menghalangi karena tidak ada armor yang aneh-aneh. Tapi kalau saya sarankan, daripada teman-teman beli yang versi ini, mendingan teman-teman beli yang versi Photo PI. Kenapa? Karena warna hijaunya jauh lebih akurat, sama seperti yang ada di filmnya, ketimbang hijau yang saat ini ada di depan kalian. Oke, minus yang kedua adalah di bagian gaya memorinya yang sangat gampang sekali copot. Saya sempat hilang beberapa kali untuk gaya memorinya ini, tapi ini overall keren banget untuk teman-teman beli. Tapi ya itu, saran saya beli yang Photo PI aja ketimbang yang ini. Harga yang Photo PI sekitar 1,5 jutaan. Lebih mahal sedikit ketimbang yang versi ini. Kalau yang ini sekitar 1,1 sampai 1,2 jutaan karena sudah versi yang lamanya. Oke, kita lanjut. Oke, dan inilah dia Shinkocho Seiho Kamen Rider OS, dan ini adalah Kamen Rider yang paling banyak sekali form yang sudah dirilis oleh Bandai dan memiliki fitur yang cukup lumayan keren, yaitu adalah mix and match, di mana 3 bagian tubuhnya itu bisa dipotong-potong dan juga bisa digabung-gabungin satu sama lainnya. Kita lihat isinya seperti apa, oke? Oke, ini untuk aksesoris yang didapatkan cukup lumayan banyak dan juga ada percakaran seperti ini, pedangnya, dan juga ada 3 medal utamanya seperti itu, oke? Oke, dan inilah dia SI figure Shinkocho Seiho Kamen Rider OS, dan ini memang benar-benar proporsi badannya, warna hitam dopnya memang benar-benar keren banget kalau teman-teman lihat. Tapi minusnya di sini adalah di bagian medalnya yang gampang copot, sama seperti double tadi. Di sini tidak ada yang selamat. Jadi hilang semua medalnya, sayang banget sih. Dan isu yang ada di Kamen Rider OS ini adalah di bagian joinnya yang mudah patah dan retak, sama seperti Kamen Rider Decade ataupun Kabuto yang tadi kita review, oke? Nah, keunggulan dari series Kamen Rider OS ini, kita bisa mix and match, kita bisa bongkar semua bagian-bagiannya, 3 bagian ini, dan kita bisa kombinasikan dengan combo-combo yang lainnya agar bisa mendapatkan variasi combo yang unik. Banyak sekali orang-orang yang membeli ini semua ataupun yang melengkapi ini semua, yang mix and match semua combo-kombonya menjadi lebih keren dan juga banyak variasinya. Intinya kalau teman-teman fans dari Kamen Rider OS ini pasti bakalan suka banget karena variasinya ini nggak ada yang ngebosenin. Semuanya benar-benar keren dan juga bisa digabungin sesuai dengan imajinasi teman-teman. Itu kelebihan dari SAF figure Shinkocho Seiho Kamen Rider OS ini, oke? Kita lanjut yang lainnya. Untuk SAF Kamen Rider Force ini belum ada versi Shinkocho Seiho ataupun versi renewalnya karena dia masih menggunakan body yang jadul seperti ini. Saran saya, kalau teman-teman yang ngebet banget pengen ngelengkapi tapi masih lama nunggu Shinkocho Seiho-nya, mendingan beli yang versi figures-nya karena jauh lebih bagus aja proporsinya. Saran saya seperti itu sih. Oke, berikutnya ada SAF figure Shinkocho Seiho Kamen Rider Wizard. Dulu ini sempat mahal banget karena dia sangat susah dicari. Dan ini dulu saya dapetin di harga 1,9 juta dan sampai sekarang mungkin harganya cukup lumayan murah karena dia ada versi 50 tahun anniversary-nya. Jadi ada hal yang membuat dia turun sekitar 1,5 jutaan gitulah. Dan baiklah, kita coba lihat isi di dalam action figure ini ya. Oke, ini adalah aksesoris yang kita dapatkan saat kita membeli SI figure Kamen Rider Wizard yang versi ini. Oke, dan inilah dia SI figure Shinkocho Seiho Kamen Rider Wizard. Jadi semua cincinnya itu dipakai bergiliran per tangannya. Jadi di tangannya ada nyiapin part buat masukin cincinnya, dan di sini ada bagian-bagian buat masukin cincinnya. Saran saya kalau mau masukin, karena bahayanya kalau dia cecer kita nggak ada penggantinya sama sekali. Oke, ini yang bikin keren itu adalah di bagian permata-permata yang ada di dadanya ini. Nah, di dadanya ini memang benar-benar bagus sekali di sini. Di bagian mukanya pun benar-benar akurat seperti itu, oke? Fitur utama dari Kamen Rider Wizard Shinkocho Seiho ini adalah di bagian jubahnya yang menggunakan kain. Kalau nggak salah dia yang pertama setelah Kamen Rider Eternal deh. Oke, jadi ini dia menggunakan kain dan ini yang menjadi nilai plus dari si SI Wizard ini. Ya, seperti selayaknya Wizard di filmnya lah, oke? Ini untuk SI figure Kamen Rider Wizard. Oke, berikutnya ada SI figure yang seger banget. Di sini ada Kamen Rider Gaim Orange Arm. Ini di pasaran sekitar 450-an ribu atau 300 ribu kalau teman-teman hoki. Dan dia punya 2 versi, yang 20 tahun anniversary dan juga yang regular seperti ini. Saya lebih milih regular agar bisa nyocokin sama semua box yang saya punya. Oke, ini benar-benar seger banget dan dia rilis di tahun 2015 sesuai dengan tahun dimana si gaimnya ini tayang. Oke, coba kita lihat isinya seperti apa. Oke, dan inilah dia aksesoris yang kita dapatkan. Ada musuh saber, ada orange slice, dan juga part-part tangan yang lainnya. Di sini harusnya mendapatkan bonus tirai emas kalau nggak salah, tapi sudah hilang entah kemana. Oke, dan kita coba lihat kesegaran lebih dekat lagi. Oke, dan inilah dia SI figure Kamen Rider Gaim. Benar-benar seger banget ya ngeliatnya ya. Dengan detail jeruk dan samurai seperti ini, benar-benar membuat dia jadi tampak lebih segar. Oke, jadi minusnya ini adalah di bagian jaring-jaringnya ini teman-teman. Jadi jaring-jaringnya ini termakan oleh waktu dan dia akan luntur seperti itu. Jadi kalau pengen baik lagi harus di repaint ulang sih. Itu yang sih yang jadi kendala
Tapi kalau untuk postur tubuhnya ini masih hampir menyerupai SAF yang zaman sekarang, tapi masih masuk lah kalau untuk skalanya. Oke, ini detail dari si kamera Gaim, seger banget ngeliatnya. Oke, dan ini ada SAF Vigor Camera Drive Type Speed. Ini sekarang harganya sekitar 400 sampai 500-an ribu, dan ini rilis di tahun 2016, 1 tahun setelah film Drive-nya tayang. Dan untuk desain packagingnya ini simpel banget, dan coba kita lihat isinya seperti apa, oke? Oke, dan ini yang kita dapetin cuma dapat 4 part tangan aja, jadi nggak dapat senjatanya kayak handle can gitu. Oke, tapi untuk pedangnya ini kita nggak dapat di sini, tapi harus beli yang versi Type Weld-nya. Ya, sayang banget sih, itu sudah mulai akal-akalan Bandai. Dan coba kita lihat figurnya seperti apa. Oke, dan ini dia SAE Vigor Kamen Rider Drive Type Speed. Oke, jadi untuk proporsi badannya dia sudah mulai mengikuti yang ada di film-filmnya, bahkan Gaim sekalipun tidak begitu besar seperti si Drive ini. Coba kita sandingin dengan Hibiki malah kelihatan kecil kayak gini kan, karena proporsinya sudah berubah, bahkan di Shinkocho Seiho pun kelihatan kecil ketimbang yang versi regular ini. Cuman yang menjadi masalah dari SAF yang satu ini adalah di bagian artikulasinya yang sangat lentur ataupun bisa dibilang kayak loose gitu. Jadi artikulasi nggak begitu bagus karena mudah sekali loose. Kasus yang terberat adalah di bagian drivernya yang sering copot seperti ini. Dia sangat gampang copot, jadi banyak sekali teman-teman yang punya SF ini tapi drivernya suka copot, jadi harus dilemati kayak gitu. Itu sih yang menjadi kelemahan untuk SAE Vigor Kamen Rider Drive ini. Tapi untuk detail dan proporsi badannya sudah bagus banget sih ini. Oke, kita lanjut ke SAF berikutnya. Oke, berikutnya kita ada SAE Vigor Kamen Rider Ghost Oredamashi. Jadi packagingnya sudah sama seperti di Drive, dimana dia sudah mulai langsing seperti ini. Oke, ini cukup lumayan murah, harganya sekitar 300 sampai 350-an ribu. Dan katanya ini adalah SAF yang bisa dibilang sangat gampang sekali dan sangat murah untuk didapatkan. Coba kita lihat isinya seperti apa, oke? Oke, untuk SAF Kamen Rider Ghost ini dapatnya bagus banget, ada senjatanya, ada tudungnya, part tangannya cuma ini aja, dan kita dapat bonus yaitu ada tuyulnya yang seperti ini. Ini lucu banget sih. Kalau nggak salah ada stand base-nya juga, cuma saya lupa nyimpannya di mana. Oke, coba kita lihat lebih dekat lagi untuk SAF Vigor Kamen Rider Ghost. Oke, dan inilah dia SAF Vigor Kamen Rider Ghost. Jujur saya suka banget saat motoin dia karena kita bisa nyalain ini menjadi nyala. Dan dia kalau nggak salah bisa nyala juga di kegelapan. Kita pernah bikin video reviewnya kemarin. Dan saya kemarin pun juga sempat modif di bagian visor matanya agar bisa lebih oranye aja seperti ini. Kalau nggak salah warna awalnya itu kayak pucat gitu, tapi setelah saya modif dia jadi mentereng kayak gini. Ada videonya kok kemarin. Oke, yang menjadi minusnya adalah di bagian artikulasi yang cukup lumayan susah karena di bagian ini dia itu sudah nempel. Bagian jubahnya ini sudah nempel, jadi kita nggak bisa mainin torsonya. Padahal dia ada artikulasi torsonya nih. Cuma kita nggak bisa mainin sama sekali karena ada jubahnya yang nempel kayak gini. Oke, itu sih yang menjadi kelemahan dari si SAF Kamen Rider Ghost ini. Tuh, artikulasinya terbatas untuk SAF yang satu ini. Oke, berikutnya ada SAF Vigor Gamer, yaitu ada Kamen Rider Excite Action Gamer level 2. Ini adalah SAF yang menurut saya itu worth banget untuk dibeli dan keren banget pas jadi SAF-nya. Dan ini harganya cukup lumayan mahal saat ini, sekitar 700 sampai 850 ribuan, dan harganya dari dulu sampai sekarang tidak pernah turun sama sekali. Jadi cukup lumayan mahal dan cukup lumayan oke kalau kita punya figur ini. Coba kita lihat isinya seperti apa, oke? Oke, ini untuk aksesoris yang kita dapatkan yaitu ada part tangan kayak gitu, dan mendapatkan 2 senjata yaitu ada senjata palu dan juga senjata pedangnya. Makanya si Exit ini cukup lumayan mahal karena part senjatanya cukup lumayan lengkap untuk SAF reguler seperti ini. Coba kita lihat isinya seperti apa. Oke, dan inilah dia SAF Vigor Kamen Rider Excite. Bisa teman-teman lihat ini warnanya eye-catching banget gitu ya. Oke, jadi yang menjadi kelemahan untuk si Excite ini adalah di bagian pinknya. Warna catnya ini kalau yang saya miliki dia agak sedikit kayak pudar gitu di bagian perutnya, dan juga di bagian lengannya ini agak sedikit pudar, atau memang warnanya berbeda dengan warna yang ada di pundak ini. Tapi ini memang benar-benar keren banget sih dari segi SAF figurnya. Walaupun saya nggak begitu suka filmnya, tapi pas megang SAF-nya ini benar-benar beda banget. Keren banget gitu loh, dia ada gimmicknya juga seperti ini. Nah, kayak gitu. Gasatnya juga bisa dilepas, artikulasinya bisa enak banget untuk dimainkan dan juga bisa dipose-posein. Kita lanjut. Berikutnya ada SAF Vigor si jenius yaitu Kamen Rider Build Rabbit Tank Form. Ini adalah SAF favorit saya karena kalau di foto itu ganteng banget dia. Oke, ini harganya cukup murah saat ini, sekitar 350.000 sampai 450.000 karena dia banyak sekali versinya. Coba kita lihat isinya seperti apa, oke? Oke, dan ini yang kita dapetin di SAF Vigor Kamen Rider Build. Jujur untuk pretelannya ini dikit banget, yaitu cuma dapat part tangannya aja. Untuk part pedangnya kita harus beli motornya. Ya, itu sayang banget sih. Dan coba kita lihat keindahan dari si Kamen Rider Build ini. Oke, dan inilah dia rabbit tanknya si Kamen Rider Build. Saya sudah lama nggak megang ini, dan saat saya megang dia berjamur, teman-teman.
Tuh, kalau teman-teman perhatiin di bagian kakinya nih, di bagian kakinya ada jamur seperti itu harus dibersihin di sini. Oke, di bagian perutnya pun juga ada jamur seperti ini. Cuman ada di bagian warna hitamnya aja ya. Kalau warna metaliknya sih kayaknya aman semua sini, gak ada yang masalah. Tapi buat teman-teman yang pengen moto dan belajar glowing eyes, Kamen Rider Build bisa menjadi solusi yang sangat tepat karena memang matanya ini enak banget kalau dibikin foto menyala seperti ini. Karena si Kamen Rider Build ini bentuk dan warnanya juga cukup lumayan oke dan keren, oke? Dan untuk penutup di era Heisei yaitu ada Kamen Rider Zi-O, si Raja Kamen Rider. Dan ini ada logo dari 20 tahun anniversary. Untuk harga si Zi-O ini cukup lumayan murah, sekitar 400 sampai 500 ribuan. Oke, dan coba kita lihat isinya seperti apa. Oke, sama seperti build tadi, untuk aksesoris tangannya cuma dapat ini aja. Kita nggak dapat pedang sama sekali karena pedangnya harus beli motornya lagi. Oke, kita coba lihat isi dari si Kamen Rider Zi-O ini. Dan inilah dia SI figure Kamen Rider Zi-O. Oke, jadi untuk Zi-O ini proporsi badannya sudah pas, detailnya juga sudah oke karena ini sudah masuk ke SAF zaman now. Tapi minusnya adalah di bagian kakinya. Kaki yang saya dapetin ini sedikit kayak bengkok gitu teman-teman. Nih, kayak gini. Dia bengkok nih, melengkung kakinya. Hampir semua teman-teman yang cerita ke saya memiliki kaki yang sama seperti ini. Bagian kakinya itu melengkung kayak gini. Mungkin itu yang menjadi minus dari si Kamen Rider Zi-O ini. Untungnya si Zi-O ini cukup lumayan murah, sekitar 350.000 sampai 400 ribuan. Ya, dan dia punya gimmick juga seperti ini. Nah, kayak gitu. Oke, dia punya juga Rider Wedge tapi nggak ada stikernya, termasuk yang ada di sini. Nah, di sini Bandai sudah mulai pelit masalah stiker di gadget si Kamen Rider tersebut. Berikutnya ada SI figure yang terkeren pada masanya, yaitu ada SI figure Kamen Rider Zero One Rising Hopper. Harganya pun cukup lumayan murah untuk saat ini, sekitar 500 sampai 600 ribuan. Ya, karena ini banyak sekali variasi dari si Kamen Rider Zero One ini. Coba kita lihat lebih dekat lagi ya. Ini yang akan kita dapatkan kalau kita membeli Kamen Rider Zero One, dimana cuma dapat part tangannya aja. Ya, untuk senjatanya itu kita dapatinnya di pembelian Kamen Rider Vulcan. Sayang banget sih teman-teman. Oke, jadi senjata utamanya pun nggak ada dimasuk ke bagian ini. Oke, coba kita lihat isinya seperti apa. Oke, dan inilah dia SI figure Kamen Rider Zero One, dimana dia memiliki tekstur tubuh yang seperti ini. Ada teksturnya, warna stabilonya, dan juga proporsinya yang cukup oke. Untuk artikulasinya ini, katanya ini adalah artikulasi yang sangat baik, karena kita tidak perlu khawatir dengan bagian-bagian yang harusnya lecet. Nah, kayak gini. Bagian tekukannya pun juga bagus kayak gitu. Ini untuk artikulasi dari si Kamen Rider Zero One ini. Fitur dari SI figure Kamen Rider Zero One ini adalah di bagian tubuhnya yang bisa menyala di dalam kegelapan kalau kita menggunakan lampu UV. Kita sendiri pernah mencobanya saat kita mereview Kamen Rider Zero One ini. Dia bisa menyala di kegelapan menggunakan bantuan dari lampu UV. Ini keren sih, untuk bagian artikulasinya cakep banget si Zero One ini. Teman-teman bisa nilai sendiri lah. Oke, berikutnya ada SI figure Kamen Rider Saber yang dirilis pada tahun 2021 silam. Ini adalah SAF yang menurut saya sedikit memorable bagi saya sendiri. Ini harganya sekarang cukup lumayan murah, sekitar 450 sampai 600 ribuan. Dan dia memiliki proporsi badan yang cukup lumayan oke. Oke, dan inilah dia yang kita dapetin saat kita membeli SI figure Kamen Rider Saber. Dapat pedangnya, dapat pertelan-pertelan tangannya, itu aja. Cuman part tangannya cukup lumayan nyebelin di mana. Coba kita lihat figurnya seperti apa. Oke, dan inilah dia SI figure Kamen Rider Saber. Jadi ini kalau dari segi detailnya ini udah mirip banget sama yang seperti yang ada di filmnya. Cuman yang menjadi masalah yang pertama adalah di bagian pangkal pahanya yang gampang sekali baret. Jadi kalau kita bikin pose nekukin ini, dia langsung luka di bagian ininya. Nah, kayak gini, dia udah mulai beret seperti ini. Itu adalah hal yang sangat disayangkan di figur ini. Yang kedua adalah di bagian Wonder Ride Book-nya yang tidak memiliki stiker. Ini stikernya saya nempel sendiri loh ya. Sayang banget sih. Dan yang terakhir adalah di bagian padnya yang kita nggak dapat sama sekali. Jadi ini kita harus bongkar kayak gini. Nah, kayak gitu, ini harus dibuka kayak gini. Jadi kalau kita mau pakai part tangan yang lain, kita harus menukarnya ataupun memasukin ke part tangan yang kita butuhkan seperti ini. Jadi kalau pengen ganti part tangan, buka lagi, masukin lagi. Itu yang menjadi kelemahan dari si SAF figure Saber ini. Dan yang terakhir, dia mengganggu proporsi tinggi badan dari SAF sebelumnya. Seperti misalkan Kamen Rider Zero One, dimana Zero One jadi kelihatan lebih kecil ketimbang si Saber. Dan yang paling parah adalah Shinkocho Seho. Shinkocho Seho jadi kelihatan lebih pendek ketimbang si Saber. Oke, karena Saber ini sudah mulai tinggi, terutama di bagian pedang ujungnya sih. Itu kelihatan banget dia tinggi sekali. Tapi kalau kita lihat dari segi badannya, Saber jauh lebih tinggi ketimbang Shinkocho Seho. Itu menjadi hal yang sangat mengganggu saya sih kalau kita pengen mosein dia biar dia bisa sepantaran gitu.
Oke, berikutnya ada SAE figure Kamen Rider Revive Rex Genom. Untuk face-nya nggak akan saya bahas ya. Dan untuk harga dari Kamen Rider Revive ini sekitar 450.000 sampai 600 ribuan. Dan ini cukup lumayan banyak di pasaran, jadi kalau teman-teman pengen punya figur ini bisa cek di all shop kesayangan kalian. Coba kita lihat isinya seperti apa. Oke, dan inilah dia SAE figure Kamen Rider Revive-nya. Part tangannya hanya ini aja dan kita nggak dapat senjata apapun. Karena senjatanya semuanya dipencar ke Kamen Rider yang lain seperti Vice, Evil, Leaf, ataupun si Kamen Rider Jin. Semua senjatanya dipencar seperti itu, oke? Kita coba lihat isinya seperti apa. Oke, dan inilah dia SAE figure Kamen Rider Revive. Di sini proporsi badannya sudah bagus banget. Warna metalik di bagian toskanya ini, gila, ini keren sekali sih. Detailnya kira-kira seperti ini, ada angka 50 seperti itu. Di bagian drivernya kayak gini, ada logo-logonya juga. Tapi yang menjadi momok adalah di bagian cat, di bagian pangkal pahanya ini yang gampang baret juga, sama seperti Saber, karena dia kalau kita tekuk kayak gitu, dia akan tergores di bagian pangkal pahanya. Ini yang menjadi momok sih. Oke. Dan untuk postur tubuhnya ini kayaknya jauh lebih tinggi ketimbang Kamen Rider dulu yang pernah kita review, seperti Shinkocho Seho Kamen Rider Den-O yang benar-benar sudah memiliki proporsi yang bagus, tapi kalah tinggi dengan si Revive ini. Dan Saber yang tadinya sudah tinggi masih kalah tinggi juga dengan si Revive. Jadi si Revive ini cukup mengganggu proporsi SAF zaman sekarang. Dia jadi jauh lebih tinggi kayak gitu. Ini yang merusak proporsi semua Kamen Rider yang ada nih. Dan yang terakhir ada SAE figure Kamen Rider Geats Magnum Boots Foam. Dan ini adalah SAF yang menurut saya keren banget di tahun 2023 ini. Proporsi badannya oke, dan juga harganya yang kemarin sempat digoreng sekitar 1,2 jutaan, sekarang sudah berangsur murah sekitar 600.000 ke bawah. Seperti apa figurnya? Coba kita lihat lebih dekat lagi ya. Oke, dan inilah dia peretilan-peretilan yang didapatkan. Pertama ada part tangan dan juga ada senjata Magnum shooternya. Oke, untuk Magnum levelnya ada di versi entry formnya, oke? Oke, dan inilah dia SAE figure Kamen Rider Geats yang terakhir yang akan kita bahas kali ini. Di sini memang benar-benar keren banget si Kamen Rider Geats-nya. Simple tapi elegan dia. Dimana dia memiliki banyak sekali fitur mix and match, sama seperti Shinkocho Seho Kamen Rider OS tadi. Dan dia sama seperti di filmnya juga bisa tukar badan, tukar kaki, tukar bagian bawah mulutnya pun juga bisa. Semuanya ada di SAE figurnya. Jadi kalau teman-teman beli ini, lalu beli SAF di series Geats yang lain, bakal bisa ditukar-tukar seperti itu, oke? Semuanya memiliki gimmick dan semuanya bisa dikombinasikan. Ini yang menjadi kelebihan dari si SAF figure Kamen Rider Geats ini. Oke, dari fitur yang saya katakan tadi itu juga memiliki kelemahannya teman-teman, dimana si Geats ini banyak sekali kasus dimana bagian topeng bawahnya ini retak ataupun patah. Ya, saat mengganti part bagian ininya, biasanya ini juga patah. Kalau punya saya alhamdulillah aman, tidak ada yang patah. Tapi saya pernah lihat punya orang sampai patah di bagian ini ya. Patahnya itu halus loh teman-teman, sampai nggak kelihatan juga. Itu menjadi kelemahan dari si SAE figure Kamen Rider Geats ini. Nah, untuk proporsi tinggi dari si SAF Kamen Rider Geats ini makin tambah tinggi. Dimana kalau saya jajarin dengan si Revive kelihatan jadi kecil kan. Padahal si Revive ini yang tadi yang paling tinggi. Coba saya jajarin dengan Shinkocho Seho. Shinkocho Seho dikit jadi nggak ada apa-apanya teman-teman. Pendek banget jadinya. Tuh kayak gini. Sama Kiva yang sudah gemuk juga kayak gini. Kecil banget dia. Apalagi kalau saya jajarin dengan SF yang zaman dulu. Kecil sekali jadinya. Oke, jadinya SF zaman sekarang itu jauh lebih masuk kalau kita jajarin dengan Figurize. Ini Figurize nih yang Vice nih. Dia jadi kayak masuk aja skalanya kan. Padahal Figurize dan juga Shinkocho Seho masih tinggian Figurize. Tapi kalau Figurize sama dengan SAF zaman sekarang, tingginya sudah mulai sama. Oke, jadi itu tadi adalah rangkuman dari semua SAF figure Kamen Rider yang saya miliki. Walaupun nggak semuanya SAF ya. Tapi itu bisa menjadi referensi buat teman-teman yang pengen memulai mengkoleksi Kamen Rider dari era Heisei sampai yang Reiwa. Harga-harganya berapa sudah saya terangkan semua di video ini. Tapi kalau disuruh mentotalkan kayaknya saya males sih. Ya, mungkin di thumbnailnya nanti akan ada harganya berapa. Ya, cuma saya malas kalau harus ngitung yang saya dapatin sekarang. Karena ini perjalanannya cukup lumayan jauh, dimana saya sudah mengumpulkan dari zaman dulu hingga sekarang. Dan itu pun masih belum lengkap, dimana saya kehilangan SAF Kamen Rider Forze saya. Saya lupa saya nyimpan di mana. Dan semuanya sudah saya jabarin dari kelemahannya seperti apa, kelebihannya seperti apa. Balik lagi ke teman-teman yang pengen memulai mengkoleksi SAF figure. Semua itu akan menjadi indah kalau sudah lengkap teman-teman. Camkan itu. Oke, segini dulu video recap kita kali ini. Kalau ada kurang-kurang kata mohon maafkan.
Untuk Showa mungkin akan saya pisahin videonya nggak di video yang saat ini karena ini sudah panjang banget videonya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang pengen memulai mengkoleksi Kamen Rider atau pengen melengkapi semua koleksi Kamen Ridernya. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Saya mohon bantuannya buat teman-teman untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di Umamkan30. Saya Umam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.